Shalom, Horas Madihawa Kamal. Kita akan melaksanakan PA bulanan kita, Punguan Ama HKBP Manyar. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari berdoa dalam hati sejenak. Amin. Kita awali ibadah kita, Marede 747 ayat 2. Pakulingi mau oh Tuhan, narade tumanipun hata, saitu pahiruasmu Tuhan, na uasan luai di hata, sai papau maawon na poso, manjung halak nadau sianmu, rodina sutu mandaho, mubagabi pangonoy diho. Kita berdoa. Tuhan, kami di sini bersekutu ingin mendengar firman-Mu supaya ada bekal kehidupan kami. Bersabdalah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hamuna kamanami nahina holongan. Pada hari ini kita akan melaksanakan PA kita Jumat tanggal 3 Juli 2020. Kita sudah mempunyai bahan yang ditetapkan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1-9. Saya akan bacakan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Dihamuna akka amanami. Firman yang saya bacakan ini adalah pidato pembekalan Musa kepada bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Mereka akan memulai peradaban baru, era baru, maka perlu dibekali. Selama ini bangsa ini hidup nomaden, berpindah-pindah, tidak menetap di padang gurun selama 40 tahun. Maka saat ini, sebentar lagi mereka akan memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka perlu dibekali. Itulah Tuhan menyuruh Musa untuk memberi pesan-pesan ini, sekalipun Musa sendiri tidak ikut masuk. Amuna akka amanami. Isi pesan ini adalah aturan hukum undang-undang yang mengikat kehidupan bangsa ini nantinya di tempat yang baru. Intinya dari pesan yang disampaikan Musa ini adalah, dengarlah hai Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Keesaan Tuhan, keutamaan, itu artinya keutamaan. Tuhan harus yang utama. Tidak boleh
ada yang lain, yang sebanding, yang sepadan, yang dipersamakan dengan Tuhan. Tuhan adalah Maha Kuasa, satu-satunya Maha Pencipta. Dia adalah sumber dari segala berkat dan tempat kita berharap, tempat kita memuji dan beribadah. Tidak boleh ada yang lain. Dan itulah cara kita untuk mengasihinya, membuat dia yang utama. Maka itu mengasihi dengan segenap hati, mengasihi dengan segenap pikiran dan kekuatan, artinya totalitas kehidupan. Mengasihi Tuhan, membuat Tuhan utama. Tidak boleh ada yang lebih penting dari Tuhan. Pekerjaan, harta, jabatan, kedudukan, apapun, tidak boleh ada lebih penting dari Tuhan. Tuhan harus yang utama. Itulah yang diberikan oleh Musa pesan, keesaan Tuhan. Allah itu esa. Dan itu harus diajarkan kepada generasi-generasi berikut, kepada anak-anak. Harus diwariskan nantinya di tempat yang baru. Ini menarik, karena tempat untuk mengajarkan, tempat untuk mengasihi Tuhan itu di negeri yang baru adalah keluarga, rumah tangga. Jadi keluarga menjadi sangat penting, sangat strategis di dalam pesan Musa ini. Amuna aka ama nahina holongan. Di keluarga, di rumah tangga harus menjadi pertama mengalami kasih. Karena di sana akan ada beribadah mengasihi Tuhan, dan di sana harus ada saling mengasihi dengan sesama anggota. Jadi pengalaman kasih yang utama dan pertama harus di dalam keluarga dan rumah tangga. Itu pesannya. Sehingga rumah tangga, keluarga itu harus berfungsi sebagai lembaga gereja, tempat membangun kasih di rumah tangga. Dan dikatakan, ajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu di saat kamu duduk-duduk, di saat berbaring, di saat di perjalanan. Artinya setiap kesempatan harus mengajarkannya, mewariskannya, mendiskusikan, mempercakapkan kasih Tuhan ini di tengah keluarga. Sangat strategis. Keluarga, rumah tangga itu di dalam pesan yang disampaikan oleh Musa, dikala bangsa ini akan memasuki dunia yang baru, era yang baru, zaman yang baru nantinya. Hamuna akamanami nahina holongan, kalau dikatakan keluarga itu menjadi lembaga gereja, keluarga itu menjadi lembaga pendidikan, tempat mengajarkan kasih Tuhan, maka peranan orang tua sangat penting. Apalagi sebagai orang timur yang patrilineal, menganut garis keturunan bapak laki-laki, maka peranan kaum bapak, ama sangat besar. Kalau keluarga itu adalah lembaga gereja, maka imam, malim, wakil Tuhan adalah ama, bapak kita, yang harus lebih dulu mengalami kasih Tuhan, lalu mengasihi Tuhan, lalu mengajarkan kasih itu kepada anggota keluarga. Dan kalau keluarga itu adalah lembaga pendidikan, maka yang menjadi kepala sekolahnya adalah ama, bapak, yang menata dan mengelola keluarga ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di keluarga itu harus menjadi tempat belajar mengasihi, belajar kesabaran dan etika kesopanan, bahasa-bahasa yang lembut dan yang membangun, yang saling menguatkan, harus dimulai di keluarga. Itulah pentingnya keluarga di dalam pesan yang disampaikan oleh Musa. Dan itulah yang menjadi identitas,
ciri khas orang Israel yang menerima pesan ini. Mereka melakukannya sehingga di mana-mana keluarga itu pasti mereka melaksanakan pengajaran-pengajaran kepada anak-anaknya, sehingga tidak ada satu generasi pun atau satu angkatan yang tidak mengenal kasih Tuhan. Mereka sangat dekat dengan peristiwa-peristiwa sejarah keterlibatan Tuhan di dalam hidup mereka karena diajarkan, diwariskan berulang-ulang di rumah mereka. Dan bagi orang Israel ini menjadi pengakuan iman yang harus diucapkan setiap hari. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Itu menjadi pengakuan iman yang harus diucapkan mereka setiap hari dan dilaksanakan. Hamuna akka amani huria, kalau itu di dalam dunia Israel, kasih Tuhan, perbuatan Tuhan selalu dipercakapkan di keluarga, di rumah tangga setiap hari, setiap waktu yang ada, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya, bagaimana dengan keluarga-keluarga pengikut Kristus saat ini? Keluarga-keluarga yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Apakah percakapan-percakapan mengenai kasih Tuhan Yesus, penyelamatan Tuhan Yesus, penebusan darah Yesus masih dominan di tengah-tengah keluarga? Ini menjadi renungan yang menarik bagi kita. Apa yang paling dominan pokok pembahasan di keluarga Kristen saat ini? Apakah tentang kerja atau tentang pembicaraan dari sumber-sumber televisi atau media sosial yang lain? Hamuna kama aka nahinaulongan. Ini saatnya kita merespons panggilan Tuhan menjadi duta-duta Tuhan, wakil-wakil Tuhan, ama, malim, imam. Kalau memang keluarga sudah didominasi oleh pembahasan-pembahasan yang lain, saatnya kita ambil kendali untuk menggemakan pembahasan tentang kasih Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah melakukan sebuah tindakan yang luar biasa, yaitu peristiwa salib di Golgota. Ini harus diwariskan, diajarkan, dan diketahui semua generasi. Dan lebih jauh lagi, bahwa di dalam sejarah perjalanan bangsa kita, hidup kita, suku kita, bagaimana Tuhan Yesus berperan menggerakkan para misionaris untuk mengabarkan firman Tuhan, menyelamatkan kita. Kita perlu merenungkan apakah generasi-generasi muda Batak masih dekat dengan nama-nama Nomensen, Klammer, Heine, Liman, Munson, atau mereka sama sekali tidak mengenal. Ini tantangan tersendiri bagi kita supaya kaum bapa, ama kembali mengemban tugas mulia ini. Ternyata kita sangat terhormat di mata Tuhan, diberi tugas, diberi peran besar menjadi malim, menjadi imam, mengajarkan kasih Tuhan, karya-karya Tuhan dalam kehidupan ini. Kita mengatakan tidak mungkin dan tidak bisa. Iya, tetapi apabila kita berserah dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan Yesus, maka Dia akan membekali kita, akan memberdayakan kita, memampukan kita untuk bisa mengemban tugas ini, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan di tengah-tengah rumah tangga kita, dan mengajarkannya sehingga generasi-generasi yang akan datang
adalah generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang mengasihi sesamanya. Apabila setiap ama datang dan mau untuk berserah kepada Tuhan, menghidupi kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga, dan membangun kasih itu, maka akan lahir generasi-generasi yang berkarakter Kristiani. Maka bangsa ini akan menjadi lebih baik, dan dunia ini akan menjadi lebih damai, lebih tenang, yang diawali dari keluarga. Tuhan kita sangat peduli dengan keluarga, dan meminta keluarga menjadi sumber hadirnya kasih, damai, dan ketenangan. Itu tugas kita, tanggung jawab kita kaum ama. Berbahagialah karena ama, bapa dipercaya oleh Tuhan menjadi wakilnya, membawa peran yang besar ini, peran yang sangat berat ini. Tetapi Tuhan tidak hanya menyuruh, Dia pasti membekali kita, Dia pasti memberi kekuatan untuk bisa menunaikan tugas ini. Segeralah membuka hati dan berserah penuh ke hadapan Tuhan. Pakai aku Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu, maka kita akan dimampukan. Percayalah, sehingga generasi yang akan datang adalah generasi berkarakter Kristiani, yang takut akan Tuhan, mengasihi sesama, maka bumi ini akan penuh berkat-berkat Tuhan dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima sebagai kaum bapa, sebagai ama di tengah-tengah gereja, di tengah keluarga. Tuhan minta menjadi imam malim yang mempercakapkan kasih-Mu, perbuatan-Mu. Kuatkan kami dan mampukan bekali kami Tuhan, supaya kami bisa menunaikan tugas panggilan-Mu. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh ama, Bapa yang ada di gereja-Mu, supaya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang beri hikmat dan wibawa, supaya mereka juga Tuhan cukupkan melalui berkat-berkat-Mu, untuk bisa membutuhi keluarganya secara jasmani, terutama secara rohani. Mereka yang sakit, biar Tuhan yang hadir memberikan pemulihan dan kesembuhan. Mereka yang berduka, kuatkan dan hiburkan mereka dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami mau seluruh ama yang ada di gereja-Mu ada di hadapan Tuhan. Tak ada satupun yang menyendiri, yang jauh daripada-Mu, sehingga segala aktivitas kami adalah berkenan dengan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa setelah mendapat pengampunan dosa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita. Mari desian bukuede nomor 672 ayat sada. Tunggu dan si tutu ulaon muato di pasahat Tuhan Tuhan dangadong betiki marnalem batahe ngolumi bahen tiruan totong sai patu pamai alani Tuhani somakirim balos na Tuhan debatado marni danani ulami manang na adong parbueni. Kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin.
Horas madi hitaon, Tuhan Yesus memberkati.